Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengapresiasi penampilan para pemain asing yang diturunkan di laga playoff ACL2 menghadapi Manila Tiger. Persib yang sempat kesulitan membongkar pertahanan Manila Tiger akhirnya bisa unggul 2-1 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Boyan Hodak memuji trio bek asing Persib, yakni Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Fran Putros, yang menurutnya cukup solid di lini belakang. Meski faktanya di babak pertama mereka cukup kelabakan meladeni kecepatan para pemain Manila Tiger. Boyan pun memuji penampilan Luciano Goycocea yang cukup baik memainkan peran sebagai gelandang tengah berduet dengan Maklok. Tiga bek kami bermain baik, Luso bermain sangat baik. Tapi berbeda dengan William Marsilio dan Berginho yang menurut Boyan Hodak kurang maksimal karena keduanya bermain dengan sedikit cedera. Berginho dan William Marsilio ada sedikit cedera, tapi William bisa bermain lebih baik di babak kedua. Itulah sebabnya mereka belum maksimal. Jadi saya pikir keduanya belum pada top performa. Namun saya yakin keduanya akan segera membaik tuntasnya. Persib Bandung langsung ketiban durian runtuh usai berhasil mengalahkan Manila Tiger dalam laga playoff ACL2. Meski sempat kesulitan, namun Persib akhirnya mengalahkan Manila Tiger dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Persib Bandung lolos ke fase grup ACL2 dan akan bergabung di pot 4 Drawing Wilayah Timur yang akan digelar pada tanggal 15 Agustus. Sementara itu, usai lolos ke fase grup ACL2, Persib Bandung langsung mendapatkan uang hadiah dari AFC. Berdasarkan penelusuran, AFC menyediakan uang hingga miliaran rupiah bagi tim-tim yang berpartisipasi di ACL2. Persib saat ini otomatis akan mendapatkan uang sebesar $300.000 atau sekitar 4,8 miliar setelah berhasil lolos ke fase grup. Bukan hanya itu, Persib juga akan mendapatkan subsidi dari AFC untuk laga tandang dan juga bonus jika sukses meraih kemenangan di fase grup. Nilai tersebut hampir sama dengan hadiah juara di Superliga musim lalu tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Maklok, menyambut gembira keberhasilan timnya melangkah ke fase grup usai mengalahkan wakil Filipina Manila Tiger. Meski demikian, ia mengakui permainan Persib Bandung belum berada pada level terbaiknya. Pertama-tama, kita mau lolos ke babak penyisihan pada hari ini, dan kita sukses masuk ke fase grup. Itu adalah pencapaian yang memang kita inginkan. Namun gelandang naturalisasi asal Belanda itu menegaskan timnya belum puas dengan performa di laga ini. Untuk pertandingan sendiri, kita tidak terlalu menikmati, dan saya tahu bahwa masih bisa bermain lebih baik. Semua pemain tadi terlihat tidak senang. Ini adalah energi dan attitude yang benar, karena kita mau bermain lebih baik dan kita punya standar di atas ini. Maklok tidak lupa memberikan apresiasi kepada Manila Tiger yang tampil solid dan sempat merepotkan Persib Bandung. Selamat untuk Manila Tiger, mereka bermain bagus hari ini dan juga menyulitkan kami ada beberapa momen penting di pertandingan. Semoga beruntung untuk mereka. Menatap fase grup, Maklok berjanji membawa Persib tampil lebih tajam. Bahkan ketika dibercandai peluang bertemu tim yang dibela Cristiano Ronaldo, Al Nassr, di babak final, ia menjawab singkat, "Insya Allah tuntasnya."
Klub Liga 1 Persija Jakarta dipastikan tidak akan diperkuat gelandang serang asal Jepang Ryo Matsumura pada putaran pertama BRI Superliga. Pemain berusia 31 tahun itu harus menepi dalam waktu lama akibat cedera serius yang dialaminya pada masa pramusim. Kondisi tersebut membuat manajemen Macan Kemayoran memutuskan untuk tidak mendaftarkannya di awal musim. Sejak bergabung musim lalu, Ryo menjadi salah satu pilar utama Persija. Kecepatan, visi bermain, dan naluri mencetak golnya kerap menjadi pembeda di lini depan. Namun, cedera yang mengharuskannya menjalani operasi membuat kontribusinya musim ini baru bisa diharapkan pada paruh kedua kompetisi. Absennya Ryo meninggalkan celah unik di skuad Persija, mengingat ia adalah satu-satunya pemain asing non-Brazil di dalam tim. Saat ini, Persija sudah memiliki 10 pemain asing dari kuota maksimal 11 pemain yang diizinkan di Superliga. Pelatih Persija Mauricio Sousa mengungkapkan bahwa kondisi Ryo memang belum memungkinkan untuk tampil di awal musim. Proses pemulihannya diperkirakan memakan waktu cukup lama. Jadi kami memutuskan akan mendaftarkannya pada bursa transfer paruh musim mendatang, tuntasnya. Penjaga gawang Persib Bandung, Adam Saibek, masih belum bisa tampil saat timnya menang melawan Manila Tiger di laga kualifikasi ACL2 di Stadion GBLA. Adam juga absen saat Persib menghadapi Semen Padang di laga perdana BRI Superliga pada pekan lalu. Namun laga menghadapi Manila Tiger diprediksi sudah bisa bermain, justru kembali tidak dimainkan. Penjaga gawang timnas Wallace itu bahkan tidak masuk dalam daftar bangku cadangan. Tugas Adam pun dialihkan kepada Teja yang tampil cemerlang dalam 2 pertandingan terakhir. Pelatih Persib Boyan Hodak buka suara mengenai absennya Adam Saibek. Hodak mengatakan Adam mengalami cedera ringan dan dia tidak mau mengambil resiko dengan memainkannya di laga kali ini. Adam mengalami cedera 2 hari yang lalu, jadi dia sedikit mengalami benturan di engkelnya. Tetapi dia akan segera pulih dalam 2 hingga 3 hari. Bagi Boyan Hodak, tim tidak boleh hanya bergantung pada satu pemain saja. Musim ini Persib mempunyai 4 orang penjaga gawang. Selain Adam Saibek, ada juga Teja Paku Alam dan Fitrah Maulana. Maung Bandung juga mengontrak 1 kiper muda dari akademi, yaitu Raka Safaka. Kami masih memiliki kiper yang lain, jadi tidak peduli siapa yang bermain. Saya rasa Teja juga sudah bermain dengan baik di pertandingan ini, dan ini adalah pekerjaannya. Karena tidak hanya ada 1 penjaga gawang di tim ini, tuntasnya.